481, sangat terpesona olehnya. Ningsi mencoba 10 pakaian yang berbeda dan mencintai mereka semua. Pada akhirnya, dia dengan murah hati membeli semuanya. Seperti yang diharapkan, solusi terbaik ketika dihadapkan pada dilema dengan terlalu banyak pilihan adalah menjadi kaya. Dengan bersikap tegas dan membeli semuanya, maka seseorang tidak perlu terbebani dengan hanya memilih satu. Ada gaun bertema retro dengan elemen Cina yang paling disukai Ningsi. Dia meminta pramuniaga mengemas pakaiannya dan dia segera mengenakan pakaian itu. Si tenaga penjualan senang bahwa dia mendapat banyak hal, jadi dengan senyum lebar dia berkata, "Terima kasih atas dukungan Anda, silakan datang lagi." Ningsi memegang semua tasnya dan melangkah keluar ketika dia melihat sekelompok besar selebriti memasuki toko dengan Li Yueling sebagai pemimpinnya. Wanita dengan gaun hijau min panjang di samping Li Yueling adalah Ning Xueluo. Dia tidak melihat Ning Xueluo di audisi Nobel tempo hari, jadi mengapa dia ada di sini? Tiba-tiba, setiap wiraniaga di toko dan manajer mendatangi mereka, membungkuk pada Ning Xueluo, "Selamat datang kembali, Nyonya." Ningsi sedikit mengernyit, "Nyonya." Karena Ningsi sedang dalam perjalanan keluar, mereka semua melihatnya di pintu masuk. Li Yueling melihat Ningsi memegang semua tas dan berkata, "Saya tidak berharap Anda akan menyukai sejarah juga." Ning Xueluo pergi ke Ningsi, "Ningsi, saya tidak tahu bahwa Anda akan berada di sini. Anda bisa memberitahu saya sebelumnya sehingga saya bisa minta mereka memberi Anda diskon." Alis Ningsi mengerutkan kening. Apakah itu Ning Xueluo yang membeli lebih dari neon? Sejauh yang dia tahu, Ning Xueluo biasanya menyukai gaya Eropa dan selalu berpikir bahwa merek dengan elemen Cina seperti neon terlalu norak, jadi mengapa dia tiba-tiba berinvestasi di neon? Ningsi hanya menggumamkan sesuatu dan meninggalkan toko. Li Yueling mencibir dengan hina, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, itu tidak bisa menutupi bau pedesaannya. "Mengapa engkau berkata begitu?" salah satu artis bertanya. Li Yueling mengangkat alisnya, "Tidakkah kalian tahu bahwa sama seperti Fang Xiaowen, dia berasal dari desa yang cukup terpencil di mana orang memelihara sapi, kambing, dan unggas?" Semua artis terkejut. "Aku tidak percaya ini. Apakah Direktur Cook sudah gila? Meminta seseorang seperti dia untuk mendukung Nobel yang terkenal dengan keanggunannya. Jika konsumen tahu bahwa sang duta besar adalah gadis desa, siapa yang masih akan membeli produk mereka?" "Hehe, kurasa Cook tidak gila. Dia benar-benar terpesona olehnya." Ning Xueluo mencoba menenangkan mereka. "Oke, kita ke sini untuk berbelanja, mari kita berhenti bicara tentang bisnis." "Benar, Xueluo, apakah benar kita bisa membuat desainer mendesain gaun untuk kita masing-masing?" seorang artis bertanya dengan bersemangat. Li Yueling menjawab dengan gembira, "Tentu saja, Xueluo memiliki sejarah, jadi itu bukan masalah besar. Kebanyakan orang di sana cukup berpengaruh dan tidak peduli seberapa populernya sejarah, itu tidak lebih dari sekadar penambahan koleksi pakaian." Ning Xueluo membuka lagi, "Aku benar-benar senang kalian semua wanita cantik di sini bersedia mengenakan gaun dari sejarah. Ini kehormatan kami dan itu pasti akan menghemat banyak biaya iklan." Para artis dalam suasana hati yang jauh lebih baik sekarang dan salah satu yang populer menjawab, "Kamu terlalu murah hati, Xueluo, memang benar bahwa kamu punya merek yang benar-benar fantastis." 482, kenapa kau terus menatapku? Ningsi berjalan berkeliling setelah meninggalkan histori, berniat untuk membeli beberapa souvenir. Dia lelah setengah jalan, jadi dia membeli sendiri beberapa makanan ringan dan duduk di salah satu kursi panjang. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menatapnya. Ningsi melihat ke atas dan melihat seorang pengemis yang tidak rapi menatapnya. Rasanya sangat aneh makan sambil ditatap, jadi dia lalu mengambil sandwich dari kantong kertas dan memberikannya kepada pengemis. Pengemis itu memandangnya, mengambil sandwich dan melahapnya dengan cepat. Ningsi merasakan tatapan itu lagi, jadi dia mendongak dan masih melihat pengemis di sana. Ningsi kemudian menyadari bahwa dia tidak menatap makanannya, tapi itu lebih seperti tatapan menghakimi menilai dia. Ningsi bingung. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia bahkan memberinya sesuatu untuk dimakan, jadi apa yang dia coba lakukan? Ningsi berhenti makan dan berjalan menghampirinya. "Hei, mengapa kamu terus menatapku?"
Aku tidak menatapmu. Ningsi terkejut bahwa dia menjawab dalam bahasa Cina. Dia tidak berharap dia menjadi orang Cina. Ningsi menjawab dalam bahasa Mandarin juga, kamu sudah menatapku sejak tadi. Bahkan pada saat ini. Pengemis itu memindai dia lalu menjawab, saya melihat pakaian Anda. Ningsi menatap bajunya dan bertanya, bagaimana dengan pakaian saya? Pengemis itu bahkan tidak ragu. Itu jelek. Ningsi terdiam. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki selera mode tidak akan pernah menganggap gaun ini jelek. Kenapa kamu tidak memberitahuku bagian mana dari gaun ini yang jelek? Ningsi tidak mengharapkan sesuatu yang konstruktif tetapi jawabannya keluar dari harapannya. Bordir pada gaun Anda adalah bertema burung bunga yang berasal dari gambar yang disebut Istirahat oleh Lin Fengmian. Ini gambar yang bagus tapi warna latar terlalu gelap. Akan lebih baik jika virus biru digunakan. Mereka seharusnya tidak menggunakan sutra juga, kain yang lebih lembut akan bekerja lebih baik. Bagian terburuk adalah desain di sekitar pinggang. Ini adalah kesalahpahaman bahwa semakin ketat pinggang daerah, semakin banyak yang bisa memamerkan kurva mereka. Sebenarnya, jika itu sedikit lebih longgar, itu akan membuat perbedaan besar. Ningsi melihat bahwa pengemis itu berkomentar dengan bersemangat tentang pakaiannya. Dia melihat pakaiannya lagi dan dipersenjatai dengan pengetahuan dari komentarnya, dia pikir kata-katanya masuk akal. Dia mendengarkan dengan sabar dan bertanya, ceritakan lebih banyak. Pengemis itu melanjutkan dengan nada dingin, yang paling penting, pakaian yang Anda kenakan ini adalah konsep setengah jadi. Mereka menipu konsumen dengan menjual ini. Ningsi menatap pengemis itu lagi. Bagaimana kamu tahu semua ini? Pengemis itu memiliki rambut yang benar-benar berantakan yang menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi dari suaranya, Ningsi bertekad bahwa dia seharusnya berusia sekitar 20 tahun. Ningsi merasa ada sesuatu yang tidak beres, pria ini masih muda dan tampaknya juga tidak cacat, jadi bagaimana dia berakhir sebagai pengemis di jalanan negara asing ini? 483, mereka mencuri anak-anakku. Ketika dia mendengar pertanyaan Ningsi, pengemis itu sepertinya menahan diri. Tiba-tiba, dia menjadi diam dan berbaring di tanah, menghindari pandangannya. Ningsi menggosok dagunya dan pergi. Pengemis itu membuka matanya ketika dia mendengar langkah kaki Ningsi pergi, kemudian dia menatap tas pakaian dengan logo sejarah yang ditinggalkannya. Setelah beberapa saat, dia mendengar beberapa langkah kaki mendekat dan dia menggantung kepalanya dengan mata tertutup sebelum langkah kaki berhenti tepat di depannya. Dia mengguncang mangkuknya dengan sedikit uang kembalian di dalamnya, tetapi dia mendengar gedebuk keras di sampingnya. Dia membuka matanya lagi dan melihat sekaleng bir tepat di depannya. Pengemis itu duduk dan dengan cepat mengambil bir itu, hampir merasakan kesejukan yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Dia mendongak dan melihat gadis itu di depannya. Dia meletakkan selusin kaleng bir tepat di sampingnya. Apa ini? Tanya si pengemis ragu. Ini untukku. Aku punya minuman keras untukmu dan sebagai gantinya, kamu punya beberapa cerita untuk diceritakan. Ningsi mengumumkan dengan ceria, meletakkan beberapa koran di lantai untuk diduduki. Pengemis itu membuka kaleng bir dan meneguknya dengan haus sambil menyangkal, saya tidak punya cerita untuk diceritakan. Ningsi tersenyum. Dia sabar dan dia percaya bahwa minuman keras akan melonggarkan lidahnya. Ningsi bukan tipe usil tapi begitu dia menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik, dia harus tahu segalanya tentang itu. Akhirnya, alkohol melakukan tugasnya dan dia mulai berbicara setelah 3 kaleng bir. Ningsi melambaikan bir di depan wajahnya dan bertanya, saya akan bertanya lagi. Bagaimana Anda tahu banyak tentang pakaian ini? Dan bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah desain yang tidak lengkap? Tentu saja, aku tahu, ini anakku, pengemis itu berbicara. Hah, anakmu? Mereka mencuri anak-anakku. Apa maksudmu? Siapa yang mencuri anak-anakmu? Sejarah, mencuri neonku. Kamu bahkan tahu neon. Siapa sebenarnya kamu? Kamu bilang sejarah mencuri neon kamu. Apakah kamu perancang dari neon? Tapi bukankah David perancang untuk neon? Ningsi bahkan lebih tertarik dan terus membuatnya minum. Ayo, minum lebih banyak. Pengemis itu meneguk 2 kaleng lagi dan melanjutkan, aku desainer untuk neon, satu-satunya desainer. Ningsi mengangkat alisnya dengan ragu dan menjawab, kamu pikir aku akan mengambil kata-katamu untuk itu?
Jika kamu adalah desainer neon, maka aku adalah dewa. Ekspresi pengemis itu menjadi gelap dan dia membentak, sesuaikan dirimu. Ningsi mengeluarkan ponselnya dan mengetuk sebuah album yang berisi foto-foto dia mengenakan pakaian neon. Karena kamu bilang kamu satu-satunya desainer di neon, biarkan aku mengujimu. Semua pakaian dalam album ini berasal dari neon, jadi kamu harusnya tahu betul kapan mereka dirilis dan dari seri apa mereka berasal. Jika kamu benar-benar seperti yang Anda katakan, maka ini harus menjadi sepotong kue untuk Anda. Pengemis itu melirik album Ningsi, matanya yang tanpa jiwa tiba-tiba hidup kembali. Dia mulai bergumam, luar biasa, terlihat hebat, mereka telah menemukan diri mereka seorang pemilik yang layak. Ningsi mengangguk dengan puas. Akhirnya, dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pengemis itu tampak mabuk dan segar setelah melihat foto-foto itu. Dia mengetuk salah satu dari mereka dengan gembira, kamu juga yang ini. 484, musim semi tanpa akhir. Ini dari garis pegas pertama sejak Neon Studio baru saja dimulai. Aku masih ingat, temanya adalah musim semi tanpa akhir. Pengemis melanjutkan dengan mengatakan bahwa elemen utama untuk tema adalah bunga dan bahwa bunga buatan tangan pada pakaian dibuat menyerupai yang asli sedekat mungkin, seolah-olah itu akan mekar dari gaun kapan saja, maka sesuai dengan tema, musim semi tanpa akhir. Aku penggemar berat neon, Ningsi mengatakannya dengan bangga, dan dia mulai percaya bahwa pengemis itu adalah desainer sendiri. Cara dia memandang foto-foto itu mirip dengan seorang ibu yang memandangi anaknya dengan bangga. Tidak mungkin dia akan menatap mereka dengan mata seperti itu jika dia bukan desainer sebenarnya yang telah berupaya untuk menciptakan pakaian itu. Pengemis itu terus menceritakan detail setiap pakaian, termasuk inspirasi di balik setiap desain. Beberapa saat kemudian, dia mulai terisak-isak di lantai sambil memegang telepon Ningsi, "My Neon, neon saya yang berharga." Ningsi berjongkok di sampingnya dan menepuk punggungnya. Apa yang terjadi? Ini semua desainmu, tapi bagaimana David menjadi desainer? Dia sudah lama menyimpan kejadian ini di dalam hatinya, tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi tetapi dia mulai membuka diri. David, dia rekan saya, dia teman sekelas saya di universitas. Kami benar-benar teman baik dan saya selalu menganggapnya sebagai saudara, mitra yang paling bisa dipercaya. Kami memulai bisnis bersama ketika kami masih di universitas dan kami mendirikan studio kami sendiri. Saya lebih baik dalam merancang sementara manajemen adalah keahliannya, jadi kami mendelegasikan peran dan saya melakukan desain saat dia menangani pemasaran. Saya mempercayainya, jadi saya tidak pernah bertanya kepadanya tentang studio. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, ia akan mencuri rancangan desain saya dari komputer saya, mengambil semua uang dan meninggalkan saya sementara ia menemukan sponsor dan membuat yang baru merek sendiri. Ningsi akhirnya mengerti dan dia mencari konfirmasi, dan merek baru itu adalah sejarah. Iya nih. Apakah kamu tidak berpikir untuk menuntutnya? Bagaimana bisa, kami tidak mencantumkan nama desainer itu di pakaian? Satu-satunya orang yang tahu kalau aku adalah desainer neon adalah dia, sementara dia sendiri adalah desainer profesional. Ditambah lagi, gaya desainnya sangat mirip dengan milikku. Dia menghancurkan semua data di komputer, jadi tidak ada bukti bahwa draft itu adalah pekerjaan saya. Pria itu putus asa. Ningsi memikirkannya dan kemudian bertanya, berapa banyak draft yang dia curi? Pria itu menggenggam tangannya ke dadanya seolah-olah dia kesakitan dan dengan mata berbingkai merah, dia berkata, semua itu. Semua draft saya, termasuk yang setengah jadi. Ningsi menunjuk pelipisnya dengan jarinya dan bertanya, lalu, bagaimana dengan yang ada di sini? Apa? Pria itu bingung. Rancangan desain di benakmu, apakah dia mengambilnya juga? Pria itu terkejut, lalu dia menjawab dengan tawa pahit, apakah Anda menyarankan agar saya kembali? Tidak mungkin, sejak dia mengkhianati saya, dan saya melihat neon saya menjadi sejarah, pikiran saya kehilangan inspirasi, saya tidak bisa menjadi desainer lagi, saya hanya tahu itu, saya sudah selesai untuk. Tapi kamu masih punya hasrat, bukan? Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik dengan desain sekarang? Apakah kamu tidak merasakan apa-apa ketika melihat pakaian yang dirancang dengan cerdik itu? Jangan coba-coba menyangkalnya, kamu tidak akan, aku tidak menyukai pakaian yang dikenakan padaku jika kau tidak tertarik sama sekali.
Jelas tidak sampai kau tidak bisa mentolerir satu kesalahan pun padanya. Ningsi menjawabnya dengan meyakinkan. 485, apakah kamu sudah mandi belum? Pria itu menggelengkan kepalanya dan menyatakan, gairah tidak ada gunanya. Menjadi bergairah hanya membuatku menderita sekarang. Kamu benar, gairah saja tidak ada gunanya. Berbicara secara realistis, kamu membutuhkan hal lain yang penting, uang. Apakah kamu bercanda? Apakah aku terlihat punya uang untukku sekarang? Ningsi mengedipkan matanya dan menepuk dadanya, bukan kamu. Aku tahu. Kamu. Pria itu menatapnya ragu. Ningsi mengayunkan lengan di sekelilingnya untuk mendukung pria itu dan menepuk pundaknya, bangkitlah, anak muda. Hidupmu akan segera dimulai, dan nasibmu akan berubah, mulai detik ini juga. Pria itu memandang Ningsi seperti orang idiot dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Ningsi meletakkan tangannya di pinggul dan memelototinya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Baiklah, aku bilang sekarang, aku sangat suka pekerjaanmu dan kamu tahu bahwa aku tidak bohong, melihat bagaimana aku telah membeli sebagian besar desainmu. Jadi di sini aku secara resmi memperpanjang undangan untuk berkolaborasi. Apakah Anda tertarik? Pria itu terkejut dan menatapnya dengan mata bingung. Berkolaborasi dengan seorang pengemis. Ningsi tersenyum dan menjawab, ya, ambil saja karena saya punya terlalu banyak uang dan tidak ada yang perlu dibelanjakan. Bagaimana menurut Anda? Ada orang konyol berdiri tepat di depan Anda dan menawari Anda uang sekarang. Apakah Anda akan mengambil keuntungan darinya? Pria itu tercengang. Dia terdengar seperti bercanda tetapi matanya yang berkedip mengatakan sebaliknya. Wanita itu serius. Mengapa? Aku sudah bilang, aku penggemar kamu. Itu kebetulan juga. Aku mendapatkan uang baru-baru ini dan merasa ingin berinvestasi dalam bisnis dan aku bertemu denganmu di sini. Tapi aku harus memberitahumu bahwa aku tidak punya banyak, itu hanya 3 juta dolar. Aku akan menginvestasikan semuanya untukmu. 3 juta? Pria itu bergumam, bagaimana itu tidak banyak? Kami hanya punya uang tunai 50.000 dolar ketika kami memulai studio. Itu luar biasa jika kamu tidak berpikir itu terlalu kecil. Yang terpenting, kamu harus berdiri sendiri dan percaya diri. Aku seorang aktris dan aku masih akan fokus pada karir utama saya. Aku bukan seorang profesional dalam desain fashion, jadi Anda akan menjadi jantung dan jiwa dari studio kami. Tempat studio, perekrutan, pengembangan masa depan, mereka semua akan terserah Anda. Ningsi menjelaskan kepadanya. Pria itu berdiri ketika dia mendengar rencana besar Ningsi dan berkata, meskipun aku telah menghabiskan sebagian besar waktuku untuk merancang, aku masih tahu beberapa hal tentang menjalankan sebuah studio. Mungkin sulit pada awalnya tetapi, jika ada kesempatan lain, saya bisa melakukannya. Ningsi mengangguk puas. Aku akan menandai kata-katamu. Kamu serius. Kamu menginvestasikan begitu banyak uang pada seseorang hanya karena kamu sudah bicara denganku selama beberapa menit terakhir dan berbagi bir denganku. Pria itu masih tidak percaya. Dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi atau berhalusinasi dari efek alkohol. Ningsi mengangkat alisnya dan mengatakan kepadanya, Anda harus menghabiskan uang yang Anda hasilkan, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak setelah Anda menyelesaikannya, bukan masalah besar. Saya suka mengambil tantangan yang berisiko. Ningsi sangat mudah. Setelah percakapan mereka, dia menyeretnya bersamanya dan membeli pakaian untuknya, memotong rambutnya, dan membawanya kembali ke hotel untuk mandi. Apakah kamu sudah selesai mandi? Ingatlah untuk berganti pakaian yang kubelikan untukmu. Aku sudah membuang apa yang kamu kenakan sebelumnya. Dan oh, benar, ingatlah untuk bercukur. Ningsi menunggu dengan tidak sabar sampai pria itu akhirnya berjalan keluar. Ningsi sedang sibuk memainkan game ponselnya ketika dia mendengar beberapa langkah kaki yang hati-hati. Dia mendongak dan terkejut. Selanjutnya bab 486, aku akan menjemputmu dari bandara.